Selamat datang di Tirta Warta. Di sini tempatnya kita memberikan suatu tutorial. Di sini kita memberikan satu informasi dan di sini juga kita memberikan satu edukasi yang pastinya di dunia perikanan. Dan saya yakin kalian adalah salah satu pecinta dunia air. Sekarang saya berada di salah satu koperasi di Kecamatan Kertasmaya di Kabupaten Indramayu dan saya akan membahas tentang probiotik. Nah, probiotik pasti kalian penasaran kan? Probiotik mau diapain mas gitu kan? Dan mau seperti apa? Oke, tahan dulu, sabar dulu. Oke, pokoknya kalian ya jangan di skip nih. Semuanya inti ya, semuanya penting, jangan di skip. Pokoknya ikuti terus nih video ini ya, awal sampai akhir. No skip, no skip. Sekarang saya berada di salah satu koperasi yang bernama Nur Balong Mas Salam ya. Koperasi ini melakukan budidaya ikan lele ya. Dan sekarang saya tidak sendiri teman-teman. Saya sekarang didampingi oleh ketua kelompok dari koperasi tersebut dan petugas dari Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu. Sekarang saya akan membahas salah satu masih di bidang sektor perikanan dan yang kita akan bahas lebih spesifik yaitu mengenai probiotik. Namun saya butuh satu informasi nih dari salah satu informasi dari pelaku dan dari pihak petugas Dinas Perikanan. Nah, langsung aja ya kita kenal dengan Ibu. Saya Ibu Iis. Oke. Ibu Iis. Ibu Iis ini salah satu petugas dari Dinas Perikanan dan kebetulan Bu Iis ini menjabat salah satu Kepala UPTD Dinas Perikanan di Kecamatan Kertasmaya. Dan sebelah kiri saya ada Pak Samsul, yaitu adalah Ketua Koperasi Nur Balong Mas Salam. Nah, saya sedikit nih akan sedikit bertanya Pak, Bu. Ini konteksnya mengenai probiotik. Nah, Pak Samsul sudah melakukan kegiatan budidaya menggunakan probiotik. Ya, betul. Saya melakukan. Nah, saya nanya dengan Bu Iis nih. Ya. Kendalanya apa sih Bu Iis? Jadi selama ini kelompoknya Pak Samsul ini, koperasi Pak Samsul ini mengenai aplikasi probiotik ini. Kendalanya gini mas ya, kalau menggunakan probiotik itu membutuhkan biaya yang tinggi ya mas ya. Mau biaya yang tinggi. Ya. Sedangkan kita kalau dalam satu musim itu penggunaannya bisa dari 6 sampai 12 lah gitu. Oh, 6 sampai 12 liter. 12 liter ya. Per musim. Per musim. Untuk satu hamparan ya. Oke, satu dengan hamparan. biaya harga yang 1 liternya itu 25.000. Wah, luar Tinggal biasa. dikalikan aja 25 kali 12 itu berapa? Oke. Ya. Jadi satu botolnya sebesar 25.000 dikali 12 liter. Betul begitu Pak Samsul? Betul Pak. Pak Samsul ada berapa kolam di? Saya memiliki kolam 4 kolam. Oh, 4 sama kelompok mungkin lebih dari 20 kolam ya Pak Kalau Samsul. sama kelompok koperasinya ya Sampai lebih dari 20 kolam. Iya. Nah, untuk satu musim berapa bulan? Kalau untuk saya itu karena tanam lele itu biasanya 2 bulan sampai 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Produksi per kolam? Per kolam itu 1 ton. 1 ton. Wih, luar biasa nih. 1 ton dalam 1 kolam. Saya datang ke sini saya sebenarnya ingin memberikan suatu solusi gitu kan. Bagaimana caranya dengan 1 liter probiotik kita bisa mengcounter atau kita bisa memperbanyak probiotik itu menjadi 25 liter. Nah, Pak Samsul penasaran nih. Ya. Lebih hemat ya mas ya? Pengen tahu. Lebih hemat. Oh, iya. Lebih hemat dan lebih ekonomis. Iya. Ya kan? Jadi kita memiliki metode membuat satu media perkembangan probiotik. Probiotik itu kan sebenarnya satu mikroorganisme, ya itu organisme atau bakteri. Nah, yang bermanfaat untuk menstabilkan kualitas air, Ya. betul ya, Bu Is Ya. ya. Nah, terus kedua adalah untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ikan, dan bisa juga sebagai merangsang nafsu makan sehingga si pertumbuhan ikan itu lebih cepat. Nah, dan yang kita gunakan probiotik ini kan ada dua metode, teman-teman. Yang pertama metodenya internal dan kedua eksternal. Artinya probiotik digunakan untuk alam, untuk lingkungan, dan yang kedua itulah probiotik yang dicampur ke dalam pakan. Nah, yang kita aplikasikan sekarang adalah yang diperuntukkan untuk lingkungan atau untuk medianya, Pak. Iya. Penasaran, Pak? Iya. Nah,
Mungkin kalian juga penasaran. Langsung saja lihat videonya dan bahan-bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana sih cara pembuatannya. Langsung saja yuk. Siap. Bahan-bahan yang kita siapkan. Yang pertama, dedak sebanyak 1 kg. Yang kedua, pakan ikan sebanyak setengah kilo dan sebaiknya menggunakan tepung ikan apabila kalian punya. Yang ketiga, ragi sebanyak 14 gram. Bahan selanjutnya molase setengah liter. Bahan yang kelima, air tawar 25 liter. Bahan yang terakhir, starter. Dalam hal ini probiotik sebanyak 1 liter. Alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama, aerator. Bahan yang kedua dan ketiga, panci dan kompor. Baik, proses pembuatan media tumbuh bakteri kita mulai. Tuangkan sebanyak 25 liter air ke dalam panci. Apabila kultur bakteri ini kamu digunakan untuk budidaya air payau, ya sebaiknya menggunakan air payau atau air tambak, bukan air tawar. Tunggu hingga air mendidih. Yang kita lakukan ini adalah pembuatan media tumbuh untuk bakterinya dulu ya. Istilahnya kita lagi bikin rumah plus makanannya dulu, supaya bakteri ini bisa tumbuh berkembang biak. Setelah mendidih, masukkan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan ke dalam air yang sudah kita rebus. Jangan masukkan Indomie ya bos. Bahan-bahan yang dimasukkan hanya 3: tepung ikan atau pakan ikan, dedak, dan molase. Pasti kamu bertanya, kenapa semua bahan-bahan ini harus direbus? Ya, hal ini bertujuan agar bahan-bahan atau media tumbuh yang kita buat dipastikan steril dan tidak ada bakteri patogen yang masih hidup di dalamnya. Setelah 3 bahan dimasukkan, aduk hingga merata agar tidak menggumpal. Oh iya, jangan lupa kecilkan api pada saat memasukkan bahan agar tidak meluap. Setelah semua masuk, api bisa dibesarkan lagi secara perlahan. Aduk semua bahan kurang lebih 15 menit. Apabila sudah 15 menit, tuangkan semua bahan-bahan ini ke ember yang steril atau bersih. Selanjutnya, letakkan ember di tempat yang aman. Dipastikan terlindung dari air hujan. Dan siapkan selang aerasi yang sudah dihubungkan dengan aerator. Lalu masukkan. Hal ini bertujuan agar media teraduk dan mempercepat suhunya dingin. Tunggu sampai kurang lebih 24 jam atau 1 hari dalam keadaan tertutup rapat untuk menghindari patogen masuk ke dalam media. Dan setelah 1 hari, media sudah dingin. Baru kita masukkan tuh starter probiotiknya. Dan masukkan juga ragi sebanyak 14 gram. Setelah itu kita tunggu kurang lebih 3-4 hari agar bakteri berkembang biak. Oke, sudah dicatat tadi ya, dari bahan, terus alat, dan metodenya, caranya sudah dicatat kalian. Oke, kalau dicatat, bagaimana Pak? Tadi pembuatan yang kita sudah lakukan menurut Bapak simple nggak? Ya, itu sangat mudah dipahami dan simpel, terus prosesnya kayaknya cepat. Nah, mungkin Bu Is siap untuk disebarkan ya? Insya Allah siap. Nah, ke semua Para kelompok. pelaku usaha yang ada di kelompok ini. Ya, di kelompok di Kecamatan Kertasmaya. Dan saya menghitung tadi kalkulasi Bu Is, Ya. dengan 1 liter probiotik dengan harga 25.000, kita menjadikan probiotik itu menjadi 25 liter. Itu sangat hemat sekali. Biaya yang kita habiskan itu tadi kurang lebih sekitar 50.000 sampai 60.000 Bu Is. Wah. Nah, gitu kan Pak? Dicobain nih mestinya.
harus dicoba Iya, gitu kan. iya, iya. Kita bayangkan kalau kita menggunakan tidak di culture atau tidak di kultur ya, tidak Iya, dikembangkan. Kalau misalnya kalkulasi 1 liter itu 25.000 dikali 25 liter sudah berapa, Pak? Ya kan? Sekitar di angka 600.000 gitu kan? Lebih menghemat sekitar 500.000 Bu ya. 500 sampai 550.000. Ini luar biasa sekali. Dan kalian yang melihat, aplikasikan metode ini. Ini sangat bermanfaat sekali dan sudah terbukti pelaku usaha di Indramayu banyak melakukan ini dan hasilnya luar biasa. Dan aplikasi probiotik ini bukan hanya di ikan lele. Kalian juga bisa mengaplikasikan di ikan gurame, ikan bandeng, udang faname, dan udang gala, udang windu. Ini luar biasa sekali. Coba ya. Kalian sudah mencatat. Oke, terima kasih Pak Samsul sudah memberikan waktunya dan memberikan kesempatan kita untuk melakukan tutorial pembuatan kultur probiotik. Semoga usaha Pak Samsul semakin lancar, Amin. sukses gitu kan. Amin. Setiap panen menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, terima kasih Pak. Dan untuk Bu Is, terima kasih sudah mendampingi kita. Mudah-mudahan Bu Is sukses, selalu semangat dalam menjalankan tugasnya. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan ini bermanfaat dan untuk kalian. Ikuti terus channel kami ya. Jangan lupa subscribe. Dan apabila ilmu ini bermanfaat, sebarkan teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa like ya. Dan kolom komentar isi apabila kalian ingin memberikan masukan untuk kita dan pengen masalah kalian kita bahas ya atau kita kupas, isi kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.